Kim di Inspirations by the Terrace. Kali ini saya akan berbicara tentang public writing atau public speaking ya. Nah, ini kisah kembali ke 8 tahun yang lalu ketika saya masih bekerja di Nigeria di saat-saat terakhir saya sebelum meninggalkan negara itu. Waktu saya kerja di Nigeria dulu, di hari-hari terakhir, sebelum saya pulang ke Indonesia, saya berdialog dengan bos saya waktu itu. Beliau seorang Nigeria. Dan dialog itu berkenaan dengan wawancara appraisal atau penilaian atas kerjaan saya. Wawancara ini diperlukan untuk setiap karyawan dalam meniti karirnya, yaitu mendapatkan feedback dari atasan. Nah, yang saya mau bahas di sini bukan interviewnya ya, tetapi kata-kata beliau yang banyak merubah diri saya. Kata-kata tersebut cukup berpengaruh terhadap perubahan dalam kehidupan saya. Waktu itu dia bilang begini, Kim, you know what? You get a lot of respect from your peers, but you are not a speak out person. Can you tell me why is that? Ya, kira-kira begitulah pertanyaan beliau. Intinya, dia mau bilang kalau aku ini kurang bisa ngomong gitu. Ya, aku akuilah, memang aku memiliki kekurangan di situ. Saat aku harus berbicara, maka jantungku cenderung berdetak lebih kencang. Dan kadang yang keluar jadi ngaco dan cenderung berantakan. Lalu saya jawab begini, sometimes I don't know what to say. I can't think of anything. Begitu jawab saya. Lalu dia bilang begini, you know, we Nigerians talk a lot. If there is speech competitions in the Olympic game, we will win all numbers. You know why? Because we know that at every given time, you will always have something in your brain. There is no time that you have nothing to think of. And as you think or you feel, then you can just let it out. Nah, kira-kira dia mau bilang bahwa kapanpun sebenarnya kita itu pasti punya sesuatu yang sedang kita pikirkan atau rasakan. Dengan demikian, kita sebenarnya selalu punya bahan cerita. Kira-kira seperti itu. Nah, kata-kata tersebut sangat kuat dalam ingatan saya. Walaupun kejadian itu sudah 8 tahun yang lalu. Nah, apakah setelah itu saya jadi pintar ngomong? Enggak juga sih. Hanya saja hal itu membantu saya dalam menulis. Ya, jadi misalnya begini, ketika saya menulis tulisan ini, saya tahu persis ada sesuatu di benak saya. Dan sesuatu itulah yang saya tuliskan. Nah, sebenarnya sama dengan berbicara. Apa yang melintas di otak kita, itu yang kita katakan. Bukankah sama? Well, tidak persis sama sih. Nggak salah juga kalau dibilang sama. Tapi ya ada perbedaannya. Yaitu ini, ketika kita menulis, maka kita punya kesempatan untuk merevisi apa yang kita tulis. Misal kita ketik nih, tulisan ini. Maka kita tahu di keyboard, kita ada tombol backspace yang gunanya untuk menghapus apa yang barusan kita tulis. Jadi, kita bisa edit sebelum kita posting. Kalau kita tulis di FB ini misalnya, ya, setelah kita posting pun, masih bisa kita edit dan posting ulang. Berbeda dengan berkata atau berbicara. Maka apa yang kita sampaikan tidak bisa kita edit, kecuali kita koreksi sambil jalan. Nah, yang jadi problem adalah ketika kita bicara dan kadang kita punya ketakutan bahwa kita tidak bisa mengedit apa yang kita katakan itu yang menimbulkan kita jadi ragu ketika kita berbicara. Nah, saya pernah dengar begini, ada orang yang sangat bagus dalam menulis, tetapi lemah dalam berbicara di depan publik. Ya, mungkin bisa jadi seperti yang tadi saya sampaikan ya. Karena dia berpikir kalau saya menulis, at any time saya bisa edit, saya bisa hapus kata-kata yang kurang tepat sebelum saya posting. Tetapi kalau saya bicara, saya tidak bisa mengedit apa yang saya sampaikan. Nah, mungkin ketakutan itu yang menyebabkan dia pintar menulis, tapi tidak bagus dalam public speaking. Tentu menulis untuk publik juga ya. Oh iya, menulisnya kan seperti kayak Facebook itu kan menulis di
untuk publik ya. Jadi sama-sama ditujukan untuk publik, tetapi seorang penulis yang bagus belum tentu bisa berbicara dengan baik. Tetapi seorang pembicara yang baik belum tentu bisa menulis dengan baik pula. Nah, tapi ada juga loh orang yang mampu menulis sama baiknya dengan dia berbicara. Nah, ini istimewa ini orang yang seperti ini. Nah, saya melihat apa yang bos saya dulu sampaikan itu sangat penting dalam hal ini. Yang berkenaan bahwa apa yang kita pikirkan itu bahwa setiap saat kita punya bahan untuk kita katakan atau kita tulis. Itu jadi sangat penting buat topik kita kali ini. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar menulis atau public speaking, ini tipsnya. Jangan pernah khawatir tidak bisa menulis atau tidak bisa berbicara. Just focus with what you have in your mind. Fokus saja pada apa yang sedang kamu pikirkan saat itu. Dan let it out. Katakan atau tuliskan saja apa yang ada di benakmu itu. Nah, masalahnya, ada nggak sesuatu itu di benak kita saat ini? Ya, pastinya ada ya. Cuman, memang semakin kita banyak belajar atau mendengarkan atau membaca, ya, semakin banyak informasi yang kita terima, ya, maka perbendaharaan pikiran kita pun makin banyak. Dan kita pun punya bahan yang lebih banyak untuk kita sampaikan. Oleh karena itu, banyaklah membaca, banyaklah belajar, banyaklah mendengarkan dari orang lain, menonton, mungkin mengikuti acara-acara seminar, ya, segala hal yang bisa menambah ilmu pengetahuan kita dan wawasan kita. Itu semuanya baik buat kita. Jangan kita berpaku pada suatu pandangan dan tidak mau mendengarkan pandangan yang lain. Nah, dengan demikian ya, dengan kita mendengarkan lebih banyak pandangan atau mendengarkan menerima inputan dari informasi yang berbagai sumber, itu berkontribusi positif terhadap kemampuan kita menulis dan kemampuan kita berbicara. Demikian video saya kali ini. Semoga bisa menjadi berkat buat teman-teman sekalian. Nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. See you. Bye-bye.